Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan buat berkumpul di malam ini walaupun secara virtual ya. Teman-teman apa kabar yang pada nonton nih? Insya Allah sehat ya semuanya ya. Insya Allah sehat ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Ajeng Pradani, biasa dipanggil Ajeng. Di sini aku mau memandu live IG kelas Inspirasi Pemalang yang ke-9, yaitu temanya fenomena peretasan media sosial dan akun WhatsApp pribadi. Siap, betul banget. Peretasan itu biasa kita dengar tuh hacking ya. Hacking ya, bisa juga ya disebut Ya. hacking ya, bahasa Inggrisnya ya hacking ya. Peretasan. Siap. Dan kita akan membahas ini selama 1 jam ke depan dengan narasumber yang keren banget dan Masya spesial. Alhamdulillah. Siap. Yaitu Kak Doni Bulalata, lahir di Jakarta ya Kak? Lahir di 3 Jakarta. April 92. Betul. Beliau Udah salah tua satu nih. relawan KI. Udah kemana aja Kak? Kalau itu KI sih masih di seputaran Jawa Tengah, Cilacap, Tegal, Pemalang. Waktu itu pernah daftar Garut, sama Majalengka apa ya? Majalengka, tapi satu dan lain hal jadi nggak bisa ikutan yang Majalengka. Jadi paling muter-muter Jawa Tengah aja sih. Terus banyak banget ya Kak Ya, profesinya. nggak terlalu ya. Oh, profesinya IT, ya, bisnis alhamdulillah. analis, Siap. co-founder teman Temali ID, konten kreator, dan satu lagi staf Diskominfo Kabupaten Cilacap ya Kak? Iya. Alhamdulillah. Siap. Oke. Ini langsung aja apa gimana Kak? Monggo. Ini baru 12 ya. Dan kalau 12, kalau kita lihat teman-teman ini ya, apa nih sebutannya? Para relawan KI juga nih. Ada Kak Dimas, Kak Bintang nih ya, Nabila, semuanya nih. Jadi saya kemarin kan ngajak juga nih untuk yuk kita reunian deh. Kayaknya saya lihat nih kan udah episode 9 juga nih ya, KI Pemalang ngadain live IG kayak gini kan ya. Live IG, Dan ya. iya, kodarullah saya diajak untuk yang ke-9 kayak gini. Wah, seru juga nih, kayaknya bisa buat ngajak teman-teman buat reunian gitu ya. Jadi Ya. selamat bergabung teman-teman semuanya. Kita jumpa di sini semuanya ya. Tadi Kak Ajeng udah mau ngajakin kita nih diskusi soal peretasan akun ya gitu ya. Sebenarnya sih di sini acaranya ini ya Kak, lebih ngobrol santai gitu nggak sih Kak? Lebih sharing-sharing aja sih Kak. Sharingnya kayak. Nanti Siap. teman-teman yang mau bertanya bisa lewat kolom komentar ya. Ya, betul. Tanya aja gitu ya. Kemarin tuh juga kan pas banget nih, kayaknya momen tema ini kan lagi ada istilahnya korban nyatanya nih di lingkungan keluarga KKI Pemalang kalau saya nggak salah juga ya. Ya, Itu ada Kak Wahyu ya. Kak Wahyu. Kak Wahyu. Iya. Betul. Ini mudah-mudahan nonton nih Kak Wahyu ya. Kemarin juga ada komentar bahwa kemarin kan ada Kak Wahyu tuh kayak di hack gitu kan ya WhatsApp-nya gitu kan. Kayak cocok nih sama yang Kak Ajeng mau ngajak kita diskusi malam ini gitu Kak. Silakan Ya. Kak. Oke. Mungkin ini aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku ya Kak. Boleh. Bagaimana menjaga akun kita terjaga dari hacker? Dan mungkin akun WhatsApp mungkin ya. Iya. Dan bagaimana pencegahannya gitu. Oke, jadi yang inilah ya. Pertanyaannya itu betul. Bagaimana cara mencegah? Jadi itu pertanyaan pembuka, dan kalau boleh sharing juga nih Kak Ajeng nih ya. Sebelum kita tahu bagaimana cara mencegahnya itu ya kan, mungkin saya bisa sedikit cerita ya gitu ya. Kalau peretasan itu tuh udah lama gitu ya, sejak
adanya internet gitu kan, semua pintu tuh kebuka gitu loh, pintu tanda kutip tuh kebuka. Maksudnya apa gitu kan ya, ketika kita taruh data kita di internet gitu ya, itu bukan nggak mungkin semua orang tuh pasti tahu kan kayak gitu. Nah jadi yang mau saya sampaikan di sini supaya kita nggak bukan 100% kita bisa melindungi diri kita dari hacking atau dari pembajakan atau dari peretasan, tapi lebih kepada preventifnya gitu ya, mencegahnya tuh kayak gimana sih sebaiknya kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang tadi Kak Ajeng sampaikan tuh memang pertanyaan yang jadi momok bagi banyak orang tuh ya, artinya gimana sih emang harusnya gitu kan ya, cara kita mencegah akun kita dari hacker dan lain-lain kayak gitu kan ya. Sebenarnya sih tipsnya banyak, dari mulai bahasanya apa ya, yang paling gampang tuh menggunakan password yang susah ditebak. Yang pertama password yang susah ditebak. Kalau username sih kan biasanya unik ya, bisa lewat email. Username tuh bisa email, bisa kalimat, bisa kata-kata, bisa nama kan kayak gitu ya. Nah cuma yang penting kan di password itu sebisa mungkin pakai teknik yang rumit banget. Kalau bahasa anak 90-an tuh bahasa alay. Kalau masih ingat, Kak Ajeng nih lahiran 90 bukan ya? Sorry nih. Iya, artinya 93 ya. Nah, 93 kan pasti tahu nih istilah 4L 4Y, alay. Nah, dari konsep itu tuh sebenarnya betul, huruf dan angka itu tuh kombinasi yang kita rasa aman untuk bikin password. Ya aman karena masih ada yang paling aman. Jadi selain alay itu menggunakan huruf dan angka, juga gunakan simbol. Jadi prinsipnya semakin susah password itu insya Allah semakin aman. Itu kuncinya pertama gitu ya. Yang kedua, tekniknya adalah mengganti password seperiodik kali mungkin gitu loh. Artinya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Kalau sebulan sekali mungkin terlalu lebay. Paling nggak 6 bulan sekali, atau pahit-pahitnya tuh setahun sekali tuh udah kita tuh paling nggak ganti password kayak gitu ya. Jadi gimana sih tips mencegah kita dibajak, diretas gitu ya? Kalau soal password, gunakanlah kombinasi yang rumit. Yang kedua, rutin mengganti password. Paling jawabannya sih kayak gitu Kak. Gimana nih, ada kalau soal password mungkin udah pada ini ya, nggak tahu deh, saya sih berspekulasi kalau password tuh belum banyak yang tahu cara ini gitu kan ya. Buat apa sih pakai angka gitu, pakai angka dan huruf dan simbol, rumit lupa gitu ya. Terserah gitu, kita kembalikan lagi ke orangnya. Kuncinya kalau memang nggak mau diretas ya, itu tadi caranya. Tapi kalau misalnya mempersilahkan diri, inilah ambil aja nih data aku nih, ya udah berarti kita menyediakan data kita dipakai orang lain dengan kombinasi password yang gampang, ya mau ngomong aja, jadi dikembalikan lagi ke orang. Cuma kalau ditanya tekniknya kayak gimana, tadi itu pakai simbol, pakai huruf besar kecil juga tuh ngaruh. Nah kalau udah terjadi Kak, kalau udah ke hack, buat balikin lagi gimana Kak? Kalau udah ke hack, jadi ini kita lagi ngomongin akun yang diretas ya, belum yang lain. Kalau udah diretas tuh gini, yang pernah saya alamin dan beberapa kali nanganin peretasan kayak gini ya, artinya gini, kalau udah diretas tuh sebenarnya satu platform aplikasi yang kita gunakan yang memiliki username password kayak gitu, sebenarnya mereka tuh udah punya fitur untuk mengembalikan password atau merecovery bahasanya kayak gitu ya. Contohnya tuh Google. Kita yang paling gampang nih Google ya. Google, Twitter, Facebook, yang kita pakai lah gitu, Instagram kayak gini pun pasti kan di awal ada kalimat forgot password gitu ya, kalau pakai bahasa Inggris, atau lupa password segala macam gitu ya. Itu ketika kita klik itu sebagai salah satu upaya kita untuk mengembalikan password gitu kan. Yang paling penting kan password tadi.
Lewat email. Jadi kalau betul lewat email. Nah, ketika polanya sama, metodenya sama. Ketika akun Gmail, akun email lah ya, terus akun media sosial, ketika dia di retas tanda kutip atau kita lupa segala macam, itu pasti akan selalu minta recovery email dan atau nomor handphone gitu kan ya. Nah itu tuh sebagai upaya kita untuk mengembalikan akun. Jadi kalau tadi ditanya, Kak, aku dibajak nih gitu kan ya, yang pertama itu tadi langsung lupa password yang pertama. Atau sekarang itu tuh udah makin kesini tuh aplikasi juga menyediakan fitur yang security itu yang namanya kayak tracking gitu loh. Jadi aplikasi ini tuh merekam aktivitas kita nih, kita tuh maksudnya gini, kita buka pakai handphone, di mana kapan pakai data internet atau wifi atau operator seluler itu dicatat oleh aplikasi ini. Terus juga pakai laptop itu terekam. Ketika aktivitas ini berlangsung simultan terus menerus gitu ya, maka aplikasi ini akan mencatat kita user ini tuh menggunakan perangkat ini seterusnya. Perangkat ini adalah milik si user ini. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada aktivitas lain dengan akun itu menggunakan perangkat yang lain, misalnya pakai laptop yang lain atau pakai handphone yang lain, itu aplikasi akan langsung mengirimkan notifikasi tuh ke email biasanya ke email. Ada aktivitas ini tidak biasa gitu ya, ada aktivitas yang tidak biasa. Nah ini tuh dilaporkan sama si aplikasi yang kita miliki nih. Nah kemudian kita ditanya, apakah ini kamu? Kalau misalnya iya, kita konfirmasi iya. Kalau misalnya bukan, nah ini yang sebagai aware, sebagai notice, sebagai pemberitahuan warning bahwa ini ada sesuatu yang bukan biasa nih gitu. Itu bukan kamu ya. Bukan kamu lah gitu ya. Nah itu tuh cara-cara berikutnya yang ketika sudah diretas, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya aplikasi sekarang tuh sudah memudahkan kita banget gitu ya. Sudah memudahkan kita banget. Kalau kita pakai Instagram, Facebook tuh tadi yang saya bilang, mereka merekam aktivitas kita tuh sebagai langkah upaya kalau terjadi peretasan atau hack gitu ya di akun kita, seperti itu Kak. Ini teman-teman ada yang mau nanya ke Kak Doni enggak? Monggo langsung aja kalau ada yang mau nanya. Langsung lewat komen ya. Yang mau nanya komen, betul. Jadi kalau sebenarnya sih ya, kalau misalnya kita saya mau ngomong gini, kebanyakan orang tuh kan ketika akun dibajak gitu ya. Jadi gini Kak, saya mau cerita gitu ya. Pernah saya nanganin satu kasus tuh saya ditanya gitu ya sama teman di kantor, Mas, akun Facebook saya kayaknya dibajak gitu kan ya. Kayaknya ada tanda kutipnya. Terus saya tanya, saya cek segala macam, yang paling sering tuh ini loh, ngirim pesan-pesan nggak jelas gitu loh, kayak misalnya kalau pesan gak jelas tuh contohnya gini, pesan yang bentuknya gambar-gambar porno, terus kedua adalah permintaan dana segala macam gitu ya, karena masuk kertas. Iya. Nah kayak gitu tuh. Pertanyaan saya pertama kali adalah emailnya inget nggak? Itu satu. Kedua, passwordnya inget nggak? Terus yang ketiga, pernah nggak dibuka di tempat lain? Nah kayak gitu loh, artinya pernah nggak diakses di komputer atau di perangkat lain selain yang biasa dipakai. 3 pertanyaan yang saya selalu ajukan ke orang-orang, terutama teman saya kemarin tuh, dan jawabannya yang paling sering tuh emailnya tuh lupa. Nah kalau emailnya lupa, saya nggak bisa masuk lebih dalam karena itu udah masuk istilahnya ya, ini ya, ethical hacking. Itu ilmunya beda lagi gitu loh. Saya pelajarin cuman belum bisa maksimal. Artinya kalau udah masuk ke yang ethical hacking tuh udah tingkat tinggi lah. Nah, jadi paling gampang pertanyaan pertama saya itu emailnya inget nggak? Kalau nggak inget sama sekali, nggak bisa login ke emailnya, saya mundur tanda kutip. Nah jadi ketika nanti teman-teman
di sini mengalami peretasan kayak gitu tuh, inget-inget tuh tadi tuh si email dan password. Betul, Email kan dan tadi saya bilang password. ya, betul, kan tadi saya bilang tuh, aplikasi sekarang tuh udah pinter, mereka merekam aktivitas kita, dan ketika mereka mendapati ada aktivitas yang lain, itu tuh akan melaporkan ke email. Begitu Kak Ajeng. Ya, bukannya ada yang nanya Kak di komen. Siap. Kak Ziburan, Saya lagi nih. mohon maaf Ziburan. sebelumnya. Kan sekarang banyak penipuan yang pakai kode OTP. Kalau kita masukkan kode tersebut, apakah akun kita bisa ke-hack, Kak? Betul. Ya. Ini pertanyaannya kekinian banget ya Kak Ziburan nih. OTP ya, one time pas apa gitu ya, saya lupa. Artinya OTP itu kode ya yang masuk ke SMS dan atau WhatsApp sekarang nih. Ketika tadi pertanyaannya kakak, penipuan masukkan kode OTP. Nah, kode OTP ini cara kerjanya gini, saya kasih gambaran dulu ya. Ketika aplikasi ini tadi kita bilangnya aplikasi ini, contohnya kalau OTP itu kayak Instagram, WhatsApp, terus juga apa namanya, kayak aplikasi fintech gitu loh, financial tech kayak e-wallet, Dana, GoPay dan lain itu pakainya OTP. OTP ini dia ngebaca session time, artinya ketika kita mengakses aplikasi ini, aplikasi A gitu ya, sudah memasukkan username dan password atau email dan password, kemudian untuk memverifikasi ini adalah kita, aplikasi ini dalam satu waktu tertentu itu dia langsung mengirimkan ke nomor HP, karena kan diminta pertama kali nomor HP itu. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan benar nih yang mengajukan permohonan untuk masuk aplikasi adalah user dengan nomor HP ini, kan kayak gitu ya logikanya gitu ya. Ketika dia sudah memastikan, berarti kan si aplikasi ini ngirim yang namanya OTP tadi tuh. Nah, OTP ini kemudian dimasukkan ke aplikasi ini, maka circle-nya ya masuk ya, set ya gitu kan. Jadi aplikasi ini membaca, oh benar orang ini, seret. Nah, pola kayak gitu sebenarnya aman kalau kita sebagai user paham nih pola kerja yang kayak tadi saya bilang tuh session time itu tuh. Session time itu artinya session ya, sesi saat itu juga gitu. Karena kan OTP dibatasi waktu 1 menit lah ya, paling enggak gitu kan. Artinya kalau udah lewat 1 menit, kode itu bisa expire. Nah, makanya itu cepet-cepetan, bukan cepetan, ada batas waktunya, paling enggak 1 menit. Nah, kemudian sekarang ini jadi celah nih, kayak tadi Kak Ziburian tuh ya. Ketika proses aplikasi ini nih, ternyata siapa aja bisa memasukkan kredensial akses ke aplikasi ini, kan kayak gitu ya. Karena aplikasi mikirnya dia dimasuki username dan password. Oke, siapapun bisa dan apapun bisa memasukkan username dan password ini. Oke, tapi aplikasi ini akan meminta OTP. Nah, dalam kegiatan peretasan yang sekarang ini, si hackernya itu tuh, si penjahatnya ini tuh udah tahu pola kayak gini nih, pola session time kayak gini nih. Maka jauh sebelum proses ini, mereka tuh sebenarnya udah riset lah ya, artinya gitu. Jadi mereka tuh udah searching targetnya siapa, punya nomor HP apa, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus disasar lah saat itu juga. Artinya kayak tadi contoh Kak Ziburian tuh, mungkin sudah dipantau nih sama si hacker ini jauh-jauh sebelumnya nih. Aktivitasnya jam sekian pakai aplikasi ini, nomor HP yang aktif ini. Maka dilancarkanlah serangannya tuh ya, kayak gitu ya. Maka diminta tuh masukin tuh si hacker tuh pakai username dan passwordnya ke aplikasi tertentu itu tadi. Nah, terus diminta OTP-nya. Artinya kalau kita sengaja mengirimkan OTP itu ke orang yang nggak dikenal gitu ya, sama dengan orang yang nggak dikenal itu mendapatkan session si OTP ini kan, masuklah ke aplikasi, selesai urusannya, dia bisa mengganti passwordnya, jadi si pemilik aslinya nggak bisa lagi masuk ke situ gitu. Intinya di situ ya. Jadi yang paling penting dari proses panjang ini adalah jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun kalau kita merasa kita nggak melakukan apapun yang berkaitan dengan pengiriman OTP. Kayak gitu Kak Ziburian ya. Panjang banget ya penjelasannya, karena itu deh intinya itu doang. Intinya jangan sampai OTP itu jangan sampai dikasih ke orang lain deh gitu aja. Tapi penjelasannya panjang karena apa sih OTP kan, kayak orang-orang pada mungkin masih awam gitu Kak ya. Apa sih OTP? Paling kayak gitu Kak. Lanjut lagi nih Kak, kayaknya ramai juga nih yang nonton ya. Jadi kita ya Kak Nabila apa ya? Nabila. Bener nggak?
Waktu itu WhatsApp ibuku pernah ada yang ngehack dan itu terjadi beberapa kali. Salah satu temanku ada yang ngasih saran, coba lakukan verifikasi 2 langkah. Apa setelah melakukan verifikasi 2 langkah di WhatsApp bisa aman kak? Atau tidak bisa kena hack lagi? Betul. Jadi gini, two step verification ya bahasa Inggrisnya itu. Jadi dia itu two step verification itu mirip kayak OTP. Mirip ya saya bilang ya, bukan berarti sama tapi mirip. Two step verification itu apa namanya? Ya itu tadi verifikasi yang nggak cuman OTP. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau ini saya nggak tahu nih dari teman-teman yang nonton ini termasuk Ajeng nih udah mengaktifkan belum fitur ini nih. Ini kita lagi ngomongin WhatsApp ya. WhatsApp tuh udah menyediakan fitur ini gitu ya. Udah dipakai apa belum nih? Kalau saya sudah. Jadi pola kerjanya tuh kan ketika kita registrasi pertama kali itu ya si WhatsApp tuh, entah kita beli handphone baru atau kita ganti nomor baru atau kita baru sebagai pengguna WhatsApp, itu kan kita akan diminta masukin nomor HP untuk registrasi awal kan. Nah terus dari situ kan itu tadi tuh OTP berjalan kan, dia si WhatsApp ini ngirim OTP ke SMS yang kita masukin nomor HP-nya. Itu yang tadi satu pertama verifikasi. Nah terus kemudian udah berjalan ini si WhatsApp tuh punya fitur yang namanya two step verification. Tadi OTP udah kebayang ya, kalau misalnya bukan kita yang OTP itu sistem kerjanya begitu. Nah untuk memastikan si pengakses WhatsApp adalah kita, si pemilik benernya, maka si WhatsApp tuh punya fitur baru yang namanya two step verification. Itu memasukkan kode tertentu yang kita mengenerate kode kita sendiri. Itu ada 6 digit. Nah 6 digit ini hanya kita yang tahu. Nah jadi ini cara sebuah aplikasi, kita lagi ngomongin WhatsApp, cara sebuah WhatsApp itu untuk memastikan si pengguna yang menggunakan WhatsApp ini adalah benar milik aslinya. Paham nggak ya? Gitu ya kayak. Artinya kan kita mengenerate sendiri nih nomornya kita nih, digit kodenya kita. Ketika itu kan berarti hanya kita yang tahu nih. Nah jadi ketika OTP tadi, pintu pertama OTP sudah dilakukan, ternyata berhasil. Nah dilalah kok akun ini tuh udah menjalankan two step verification. Nah maka si pertas ini kemudian dia akan dipaksa untuk memasukkan 6 digit kode yang dibikin sama si pemilik aslinya ini. Sedangkan dia nggak tahu. Berarti si pertas ini udah stop tuh, nggak bisa mengakses si akun WhatsApp ini. Tapi beda cerita kalau kita sebagai user belum mengaktifkan two step verification. Ketika si pertas sudah tahu caranya pakai OTP, terus dapatlah si OTP, kayak contohnya ibunya Kak Nabilar ini, maka yang terjadi adalah si pertas dapat OTP, udah tuh bisa make tuh si WhatsApp milik ibunya nih kan kayak gitu ya. Nah jadi sarannya temennya Kak Nabila ini bener, dan saya berpesan ya mungkin ya ke Kak Ajeng juga buat kita semua nih malam ini nih, kita rame-rame nih setelahnya ini kita jalankan fitur yang namanya two step verification, karena itu kita membuat 6 digit PIN sendiri untuk kita sendiri yang tahu, untuk keamanan berlapis lah untuk akun kita. Dan informasi sebenarnya nggak cuma WhatsApp doang tuh, kalau saya nggak salah ada Google juga udah punya two step verification, Facebook juga ada two step verification-nya. Jadi media sosial dan social messenger yang sering kita pakai tuh udah punya fitur two step verification gitu sih Kak. Kak itu ditanya lagi tuh, ciri HP atau akun yang kena hack itu gimana sih Kak? Ciri HP atau akun yang kena hack, bahasanya mungkin gini ya, logikanya gini, saya kasih tahu pengertian logikanya dulu nih Kak Ziburian nih. Ciri rumah yang kena kebobol maling, kita tahu nggak? Kadang-kadang enggak ya, lebih seringnya enggak. Yang tahu tuh orang lain gitu loh. Misalnya kita lagi di luar kota nih, nah terus lagi kerja lah, anggaplah gitu ya. Terus ada telepon nih, Mas atau Kak Ajeng atau Kak Ziburian gitu ya, tuh tetangganya masuk gitu kan ya, rumahnya kok pintunya kebuka, kakak lagi di rumah nggak sih gitu kan ya. Oh enggak Mas. Nah artinya yang tahu rumah kita kebobolan tuh lebih banyak tuh tetangga kan kayak gitu ya. Karena kita bukan di dalam rumah nih ya, jadi lebih seringnya kayak gitu, melakukan aktivitas gitu mungkin ya Kak, si pertasnya itu ya. Ya artinya betul. Kalau cuma diem aja sih pertasnya gitu,
tetap nggak bisa ya Kak? Nggak bisa diketahui. Iya, itu dia maksudnya gitu. Artinya kalau misalnya si peretas udah masuk ke akun atau HP milik kita sebenarnya, maka dia akan melakukan aktivitas apapun yang sesuai tujuannya dia gitu kan ya. Misalnya dia pengen mendapatkan dana. Ini yang paling sering nih, yang paling sering kejadian nih, kayak contohnya, sorry nih ya kalau Kak Wahyu nonton nih, saya jadi angkat kasusnya lah ini nih. Marsudi Wahyu, maaf ya Kak Wahyu mengulang masa HP diretas. Karena ini contohnya gitu Kak Wahyu nih, maaf nih. Jadi saya mohon maaf di awal nih ya. Untuk Kak Wahyu saya angkat contohnya nih, karena nggak cuma Kak Wahyu, saya yakin gitu ya, banyak yang udah pernah. Jadi seorang peretas yang masuk ke akun tertentu siapapun itu ya, tujuannya biasanya kan pasti prosperity ya, kejayaan, kekayaannya dia gitu kan ya. Dia berusaha memanfaatkan orang untuk mencapai tujuannya dia, salah satunya mendapatkan duit, misalkan duit atau apapun itu tujuannya, tapi paling banyak sih memang finansial. Nah terus minta ditransfer dengan alasan sorry kakak orang tua saya sakit atau keluarga saya sakit, kayak gitu kan alasannya kan kayak gitu. Padahal si orang aslinya nggak minta gitu lah kan. Nah jadi kan yang tahu nih tadi kan balik ke pertanyaan Kak Zibulinnya, gimana tahu caranya, gimana tahu ciri HP yang diretas gitu ya. Kalau itu pastikan atau lihat dari orang lain gitu kan ya. Ada nggak aktivitas itu tuh dari si peretas yang minta duit, ngechat ke kontak kita, terus melancarkan serangannya dia lah gitu ya kan. Karena kalau HP kita sendiri posisinya standby, kan kita nggak tahu nih lagi kejadian apa. Itu yang pertama Kak. Artinya kebanyakan tuh orang lain yang lebih tahu duluan kalau akun kita diretas. Itu soal akun ya Kak ya. Nah, tapi tadi ada disinggung soal HP yang diretas. Nah, ini sebenarnya mirip tapi cukup berbeda. Artinya gini Kak, saya mau ngomong kayak gini. Kalau HP kita aktif lagi WhatsAppan, terus kita nggak sengaja ngirim kode OTP padahal nggak diminta, atau kita terhipnotis ya, tanda kutip nih, kita terhipnotis suruh ngirim kode OTP. Yang terjadi adalah di HP kita, kalau kita lagi ngomongin WhatsApp, OTP-nya sudah berpindah kan ya, maka akunnya udah berpindah ke HP-nya si peretas. Di HP kita tuh WhatsApp udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa udah ketika diklik akun Anda sudah digunakan di perangkat yang lain, kayak gitu loh, gitu Kak Ziburian. Jadi ciri-cirinya kalau dia perangkat, dia WhatsApp lagi kita pakai itu tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak menjalankan si perangkat itu, kita lagi nggak buka nih misalnya gitu kan ya, kok tiba-tiba dapat info dari temen yang lain nih, Kak Ziburia nih akunnya kok ngirim ini sih gitu kan ya. Jadi kita harus peka gitu. Jadi kalau misalnya teman ngasih tahu dari sisi teman gitu ya, karena dia yang jadi korban dimintain misalnya gitu. Nah, itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri kedua, kita lagi aktif pakai aplikasinya kok diretas gitu kan ya. Berarti di HP kita nggak bisa dipakai. Itu Kak Ziburian. Ada lagi Kak Ajeng ya, banyak banget kayaknya nih Kak. Kayaknya pada tertarik Kak Tias. Kak Tias. Kak, sekarang kan banyak aplikasi kayak buat tahu aktivitas medsos orang lain. Misal kita bisa cek WA orang, bagaimana antisipasinya. Cek WA orang bagaimana antisipasinya. Oke. Kak Tias nih ini ya berjasa besar ya sebelumnya Kak Ajeng ya. Iya. Pertama kali kenal Kak Tias nih saya jadi ingat nih masa lalu itu deh. Kan sekarang kan banyak aplikasi kayak buat tahu aktivitas medsos orang lain. Misal kita bisa cek WA orang, bagaimana antisipasinya. Oke. Itu tadi Kak. Prinsipnya kalau kita nggak ngomongnya gini, kalau kita nggak dengan sadar memberikan OTP ke siapapun itu, padahal kita nggak melakukan permintaan OTP, insya Allah kita aman-aman aja. Kalau misalnya kita nggak sadar kok tiba-tiba ngasih OTP, maka hilanglah sudah tuh habislah sudah tuh akun kita. Dua kondisi. Yang ketiga nih Kak, ini paling sering lupa nih Kak, paling sering kejadian, bukan sering lupa ya. Artinya gini, sekarang tuh ada WhatsApp web ya, WhatsApp web mungkin Kak Tias atau saya pun juga pakai, Kak Ading juga mungkin pakai gitu ya, namanya WhatsApp web. WhatsApp web ini membiarkan
sessionnya itu, maksudnya sesi loginnya kita di WhatsApp web itu seterusnya sampai kita mengklik logout from all devices itu kalau kita ngeh gitu kan ya. Artinya kita mungkin buru-buru, dalam satu kondisi kita buru-buru terus kita login WhatsApp web di perangkat lain bukan punya kita nih, misalnya di laptop orang, di laptop kantor, lagi buru-buru terus buka gitu kan ya. Terus kita dengan karena kebutuhan yang mendesak itu kita jalankan WhatsApp web, maka kan login tuh di perangkat itu gitu kan ya, yang bukan punya kita sebenarnya. Nah terus udah selesai kerja segala macam, terus pergi aja gitu kan ya, pergi aja karena lagi sibuknya atau saking sibuknya. Yang terjadi adalah di laptop itu, di perangkat itu, di komputer itu ada akun WhatsApp itu WhatsApp kita nih sebenarnya nih. Kita dengan nggak sadar kita udah pergi aja gitu kan, nggak melogout si WhatsApp web itu. Nah maka yang terjadi dari contohnya Kak Tias ini gitu kan ya, faktor paling sering adalah lupa nih. Kita nih lupa logout dari semua perangkat yang kita loginkan. Itu misalnya WhatsApp web, misalnya Facebook, kita login Facebook di warnet nih, gitu kan ya, karena lagi buru-buru misalnya gitu kan. Kalau masih ada warnet ya, masih ada sih, cuman maksudnya jarang kali ya warnet. Ya komputer kantor kayak komputer orang gitu kan ya, lagi penting ada di Facebook, kita login Facebook, habis itu udah terus pergi aja gitu kan ya, tidak di logout. Nah makanya yang paling utama adalah pencegahannya yaitu tadi apa ya, jangan lupa. Karena kalau udah lupa kejadian ya udah Bismillah aja gitu, langsung aja tuh ada fitur yang namanya logout from other device sih, kayak gitu sih. Facebook ini WhatsApp web segala macam itu ada. Nah jadi cara pencegahannya gimana ya, securiga mungkin gitu kan ya, kalau bukan perangkat kita nih Katia sih, atau bayangnya kayak maksudnya kayak artinya kalau kakak pengen banget buka WhatsApp web tapi nggak bawa laptop nih, sebisa mungkin dia tahan dulu deh, jangan login di laptop orang gitu Kak Ajeng ya kan. Tapi kalau misalnya terpaksa banget, nah jangan lupa untuk di logout kan, kayak gitu loh Kak Tias gitu ya. Ada apa lagi nih Kak Ajeng nih? Ada lagi ya? Ada yang tanya lagi nggak ya? Ini Kak Jiburan nih. Oh Kak Rizal namanya. Jiburan itu namanya Kak Rizal. Siburan. Ya Kak Tias, kalau NKI Pemalang. Mantap. Nah ini Mbak Ade juga nih. Kak Ade nih yang paling rajin ya. Di KI Pemalang juga nih. Iya. Ini Kak Rizal rajin lagi nih. Halo KI Jogja. Oh iya KI Jogja, selamat bergabung. Mungkin ada pertanyaan KI Jogja atau mau sharing, wah keren juga nih. Nih, Kak, itu ada pertanyaan dari Kak Andri. Aku pernah pakai WhatsApp mode. Bahaya nggak sih Kak? Oke. Apa sih aplikasi ya? Aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp. Jadi gini Kak, semua aplikasi itu kan bisa diduplikasi gitu kan. Banyak lah aplikasi yang bisa diduplikasi atau bahasanya dimodif gitu kan ya. Karena kan gini, kuncinya tuh kalau di HP yang pada umumnya, HP itu kalau udah ada aplikasi A, itu nggak bisa dipasang aplikasi A lagi gitu loh ya. Karena di Play Store sudah dikunci akun kita, kemudian kita download aplikasi A, ya udah aplikasinya itu doang gitu kan ya. Padahal kita punya tujuan, misalnya kita ngomongin WhatsApp nih, saya udah pakai WhatsApp nih kan ya di HP saya sebagai akun pribadi Dodi Melata. Tapi juga kan tadi kakak sempat singgung di awal kalau saya juga sebagai bisnis analis, artinya profesional gitu kan ya. Nah saya ini tipe yang nggak mau menggabungkan WhatsApp kerjaan dengan WhatsApp pribadi, misalnya kayak gitu. Nah maka ada yang namanya aplikasi modifikasi, sama-sama WhatsApp cuma ini modifikasi. Ini sebelum kita ngomongin WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis ya, artinya mungkin melihat kayak gitu WhatsApp akhirnya bikin dua nih, WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis kan kayak gitu. Tapi sebelum ada WhatsApp bisnis itu tadi orang-orang rame namanya pakai WhatsApp mode banyak, dan yang paling populer tuh GB WhatsApp, bener ya Kak Andri ya. GB WhatsApp bahaya nggak sih, pertanyaannya gitu. Kalau prinsip saya sih gini, dalam sebuah IT gitu ya, bukan dalam sebuah IT sih, dalam sebuah apapun lah, sesuatu yang diberikan oleh perusahaan yang dia bikin sendiri
itu dikasih ke user, dia sudah menjamin yang namanya kerahasiaan datanya. Dia meminta data kita, tapi dia sudah menjamin kerahasiaannya itu. Itu perusahaan yang benar, kan kayak gitu kan ya? Karena dia resmi lah, kredibilitasnya dia itu di situ. Nah kemudian aplikasi ini dimodifikasi oleh orang lain kan gitu kan ya. Nah, orang lain ini bisa jadi bukan lembaga nih, pribadi lah gitu kan ya. Kalaupun lembaga, walaupun institusi, tapi dia juga nggak punya standar penjaminan kayak gitu. Contohnya GB WhatsApp. Saya nggak bilang GB WhatsApp aman enggaknya gitu kan. Saya cuma mencontohkan GB WhatsApp. Artinya GB WhatsApp ini menduplikasi cara kerja WhatsApp yang bener aja kan kayak gitu kan ya. Untuk bisa dijalankan di satu HP Android yang sama dengan yang si WhatsApp. Nah, aplikasi modifikasi ini artinya dikembangkan oleh pihak yang lain. Ketika kita sebagai pengguna, sebagai user mengakses GB WhatsApp, berarti kan kita sama dengan memberikan data kita ke GB WhatsApp. Yang kita nggak tahu nih untuk apa nih tujuannya nih. Ini dikembalikan lagi ke kitanya. GB WhatsApp saya bilang nggak salah. Dia menyediakan aplikasi yang dibutuhkan. Nah tinggal orangnya, orang gitu masih kitanya nih, mau pakai GB WhatsApp atau enggak gitu loh. Mau pakai aplikasi yang modifikasian atau enggak, terserah kitanya nih gitu kan ya. Kalau kita pakai aplikasi modifikasi, yang modifikasi aplikasi ini kita nggak tahu lembaganya bener apa enggak gitu kan ya. Itu aja sih, jadi kebayang ya bahaya apa enggak ya kak? Gini bahaya, betul kita nggak tahu bahaya apa enggak, atau kita nggak tahu aman apa enggak sih kan, lebih aman atau lebih nggak aman kan ya gitu loh ya kan. Jadi dikembalikan ke kitanya nih. Jadi saya nggak bisa bilang kalau kayak gitu aman nggak sih gitu kan ya. Kalau lihat dari berita-berita yang ada sih, itu tadi kalau pakai aplikasi mod gitu kan ya, itu kebanyakan gitu kan ya. Oh nggak aman gitu kan ya. Karena tuh tadi Kak Andri nambahin tuh ya, kadang-kadang suka sebel sama WhatsApp mod, nah kan kayak gitu. Sebelnya apa nih? Nah itu dia yang tahu, yang pakai aplikasi modnya sendiri. Makanya saya nggak pakai tuh, karena saya baca referensi. Saya sih pernah pakai mod gitu ya, aplikasi mod. Tapi kemudian bukan karena nggak percaya datanya, cuman karena emang nggak butuh lagi. Jadi saya nggak pakai lagi tuh aplikasi mod. Kayak gitu kak. Jadi jawaban saya sih dikembalikan lagi ke kitanya nih, mau pakai apa enggak gitu aja. Karena kita udah tahu polanya bahwa yang modifikasi aplikasi ini bukan sebuah lembaga yang kita nggak tahu nih profil perusahaannya kayak gimana. Gitu aja sih. Itu Kak Ajeng. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Siap. Kalau nggak ada kita nanyain yang lain. Nih. Soalnya profesinya Kak Doni banyak banget. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kita nanya yang siap. lain. Siap. Moga nih kayaknya masih saling bersapa-sapa ya. Mungkin Kak Ajeng nih ada pertanyaan apa nih? Kan Kak Doni kan punya profesi IT Business Analyst. Nah ini ada teman-teman yang nanyain, pengen tahu tuh kerjaannya kayak gimana sih gitu. Ya, pengen tahu ya. Saya juga pengen tahu. Ini sebenarnya pas banget pertanyaannya Kak. Kok Ndiralah ditonton sama apa nih? Manajer saya dulu nih. Bang Fiza nih. Fiza is Bang Pis. Assalamualaikum. Halo, Bang Pis. Nih ya, jadi Bang Pis nih saya kenalkan di sini nih ya. Dia dulu nih manajer saya nih waktu di Jakarta. Ya, jadi kalau IT Business Analyst tuh ini ngomongin kerjaan ya, bukan ngomongin hal yang fenomena tadi ya. Ini udah ngomongin kerjaan. Kalau kerjaan sih sebagai IT Business Analyst tuh ngapain gitu kan ya. IT Business Analyst itu salah satu dari tim IT project. Artinya gini, dalam sebuah pengembangan project IT, pembuatan aplikasi misalnya gitu ya, itu timnya banyak. Nggak cuman yang programmer doang yang ngoding kan gitu. Yang bikin program itu nggak cuman dia doang. Langkah awal tuh, artinya gini, ketika project IT ini berjalan itu kan berarti butuh klien, terus butuh vendornya kan istilahnya gitu kan ya. Nah vendor ini dipecah tuh, ada banyak tuh, ada yang namanya project manajernya sebagai leadernya gitu kan ya. Terus kemudian ada business analysnya nih, IT business analyst. Terus kemudian ada UI UX designer. Terus kemudian ada programmernya gitu kan ya. Terus ada supportnya atau documentation support kan kayak gitu. Nah ini tuh beberapa tim yang ada di
IT project. IT business analyst itu sebenarnya business analyst, cuman karena di project IT maka IT business analyst. Nah, dia itu tugasnya adalah menerjemahkan apa yang menjadi keinginannya klien. Misalnya gini, Kak Ajeng minta dibikinkan aplikasi tentang pembuatan sistem keuangan untuk usahanya misalnya kayak gitu ya, atau untuk absennya atau segala macam. Pokoknya aplikasi berbasis web atau Android segala macam. Nah, sebagai klien kan Kak Ajeng punya keinginan nih, saya pengen warnanya apa gitu kan ya, namanya apa, terus yang dimasukkan itu format laporannya seperti apa, yang dientrykan seperti apa. Nah, bisnis analis tuh ini menampung keinginannya si klien ini Kak Ajeng nih. Artinya ketika Kak Ajeng mau apa gitu kan ya, pertemuan di awal tuh kita mencatat kebutuhannya Kak Ajeng. Kak Ajeng pengen aplikasi ini, terus fungsinya seperti ini, menunya kayak gini, terus warnanya kayak gini misalnya kayak gitu kan ya. Terus apapun yang Kak Ajeng pengenin sama bisnis analisnya dicatat nih. Ketika dicatat, dibawalah hasil rapat ini ke tim tim projectnya nih, si project manager, terus UI UX designer, terus si sistem analis, terus programmernya, terus juga ke supportnya, dikemas untuk diterjemahkan menjadi sebuah aplikasi kan kayak gitu kan ya. Nah, dalam prosesnya IT business analyst penghubung antara si programmer atau si tim kitanya nih dan si kliennya, penghubungnya kayak gitu loh Kak. Ketika ada kendala di tim IT-nya, di programmernya gitu misalnya, fungsi kayak gini yang dipengenin Kak Ajeng seperti ini, tapi kurang bisa direalisasikan karena secara logika aplikasi nggak nyambung. Nah, maka programmer punya ide seperti apa, IT business analyst ini yang kemudian mengkomunikasikan Kak Ajeng sebagai klien. Kak, permintaan step by step Kak Ajeng yang kemarin dibilang kayak gini nggak logik, nggak masuk logika. Nah, kita punya solusinya nih Kak, kayak gini kita komunikasikan. Jadi IT business analyst itu bahasa gampangnya penghubung lah antara tim IT-nya dengan si kliennya. Seru sih kalau misalnya udah terjun di dunia ini, seru sih. Sama komunikasi gitu, ya Kak. Nah, masalahnya kebanyakan ini kalau saya curhat di sini sih, kalau boleh nih, artinya gini, sebenarnya IT business analyst itu malah kebanyakan orang-orang IT ya. Nah, kalau ilmu komunikasi itu kan sosial gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya kecemplung nih. Nah, jadi tapi saya pikir gini, kalau misalnya nggak kecemplung sih, ini udah ngomongin ini ya, pilihan dunia gitu ya, terserah. Tapi artinya pada umumnya gitu ya, IT business analyst itu diisi orang-orang yang dulunya latar belakangnya IT, misalnya SOM atau manajemen informatika segala macam. Tapi ya kan pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Jadi saya walaupun ilmu komunikasi adalah kecemplungnya tuh di dunia yang IT kayak gini, jadi ya bisa cerita lah kayak gitu. Belajarnya langsung di lapangan. Iya, betul. Begitu. Nih kalau kembali ke pertanyaan nih Kak, banyak nih Kak. Iya, banyak banget. Monggo Kak, kita pilih yang mana nih Kak? Wah, ada Kak Liza sama Kak Didik nih. Siap, halo Kak, apa kabar Kak? Nek, no Indos sering banget dapat notif SMS modus penipuan. Kak Imam. Nggak cuman Indo ya, Kak Dimas sih. Karena nomor provider 0812 itu juga paling sering juga gitu loh ya kan. Jadi sama. Halo, mungkin nggak sih penyelenggara lomba virtual? Aku bacain nggak apa-apa ya Kak? Iya nggak apa-apa. Dari Kak Linda nih. Mungkin nggak sih penyelenggara lomba virtual itu kebobolan soal like postingan? Terus bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko si peserta menggunakan like otomatis? Contohnya di IG Kak. Oke, Kak Linda ini kayaknya punya pengalaman ya. Oke, artinya Kak Linda ini bertanya kan ya, ketika lomba virtual, terus penilaiannya tuh banyak-banyakan likes, kan kayak gitu kan ya. Nah terus kemudian ada peserta yang yaudah deh beli likes aja gitu kan ya,
beli like harga sekian itu, bayar jebret, ternyata menang nih. Atau Kalinda mungkin sebagai penyelenggara gitu kan ya, bisa nggak sih ngecek kan kayak gitu mungkin Kak Kalinda ya, yang kayak beli like itu Kak biar bisa mendapatkan postingan. Iya betul kan ya. Nah jadi Kalinda iya betul. Kalinda nih kalau menurut saya nih yang kayak gitu tuh kembali lagi lebih ke sistemnya si panitia ya Kak ya. Apakah bener apakah kita harus pakai postingan like gitu kan ya untuk menjadi satu-satunya parameter penilaian? Karena memang pada kenyataannya membeli likes tuh mudah dan murah mungkin gitu kan dan gampang. Nah cara membedakannya gimana? Saya pikir gini, cara membedakannya adalah dengan sebuah tools sosial media analitik. Ada tools kayak gitu menganalisis sosial media. Sosial media analitik tools itu dia bisa membaca sampai ke siapa yang likes. Nah, yang like sih siapa maksudnya gini, orang beneran atau bot gitu kan ya, bahasanya kayak gitu. Atau dia fake atau segala macam itu bisa dilihat kayak gitu. Cuman social media analytic tools kayak gini tuh investasinya nggak murah. Jadi saya pikir kalau untuk sekedar panitia lomba membeli lisensi social media analytic tools kayak gini, itu investasinya terlalu effortnya terlalu besar gitu loh Kak, terlalu mahal bahasa saya gitu ya. Karena kan lomba-lomba kayak gini kan sifatnya fun ya, entertainment kayak gitu. Jadi terlalu serius lah kalau sampai harus beli kayak gitu. Jadi artinya sebenarnya bisa Kak Linda pakai yang namanya social media analytic tools. Cuman analytic tools ini mahal dan lumayan gitu kan ya. Lumayan susah gitu maksudnya gitu loh. Walaupun bisa. Nah, jadi saya pikir ini kayak lebih ke cara si panitianya aja sih Kak. Coba deh jangan jadikan likes ini sebagai satu-satunya parameter penilaian kayak gitu sih Kak Ajeng Kalinda. Tambah seru nih Kak komen-komennya. Iya nih banyak ya. Terus ada Kak Rizal lagi tuh. Kak Rizal atau Kak Rizal tadi ya Kak Ajeng ya? Iya Kak Rizal. Kak Rizal ya. Kak izin bertanya, itu software Python apa perlu dikasihkan ke kebun binatang Kak? Aduh, ini kayaknya Kak Rizal nih salah satu ahli IT nih. Saya jadi harus hati-hati menjawab nih Kak Rizal nih. Kak Rizal nih sedang mengetes nih. Thank you Kak Rizal. Python tuh bukan Python dalam IT bukan binatang ya Kak. Bukan yang suka melilit. Dia lebih ke betul. Jadi ini agak roaming nih kalau misalnya yang lain pada nggak tahu Python nih Kak. Tapi ya jawabannya Kak Rizal kayaknya buat ini doang ya, seru-seruan malam ini ya. Jadi saya jawabnya apapun dikasihkan ke kebun binatang kan. Saya bilang nggak usah deh Kak, dipelajarin aja Kak Rizal. Thank you kalau sudah bertanya ya Kak. Terus siapa lagi nih Kak? Kak Andri lagi nih. Siap. Kak Meh nanya itu kalau yang bisnis jual beli tambah followers yang akunnya real itu gimana sih Kak? Ini bercanda ya. Lama-lama jadi ini nih Kak, nanti kalau kayak gini diterusin ntar jadi ini nih konsultasi digital marketing dengan Instagram nih kayaknya. Aduh. Gimana? Ada lagi nggak nih? Jual beli kayak gitu masuk di YouTube juga nggak? Itu kayaknya nggak usah dijawab deh. Apa mau dijawab Kak? Nggak usah deh. Kayaknya dia lucu-lucu aja tuh ya. Thank you Kak sudah bertanya Kak Andri. Siapa lagi nih? Kak Riza di kelasku. Oke. Gimana Kak Ajeng, mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan yang udah ada di aku Kak. Siap, silakan. Ini tentang konten kreator. Oke. Gimana cara memunculkan ide dan menerapkan ATM, amati, tiru modifikasinya dengan baik Kak Doni? ATM ya? Sebagai konten kreator ya? Iya nih, waduh. Bismillah ya. Jadi konten kreator ataupun sebenarnya gini, konsep ATM itu yang saya alamin gitu ya, sebagai pengalaman saya ini bisa dipakai di konten kreator juga atau di semua profesi gitu ya. Artinya ATM itu kan lebih ke menganalisa nih pertama kali ya. ATM kan ya, amati, tiru, modifikasi.
Nah, jadi yang saya pikir cara memunculkan idenya itu tadi banyakin mengamati gitu kan ya. Nama juga ATM. Kenapa? Karena semakin banyak referensi kita bisa lebih berpikir kreatif. Itu kuncinya. Kalau kalimat saya kayak gitu, lebih banyak kita mengamati, lebih banyak kita berpikir kreatif. Karena misalnya gini, lagi kalau nggak salah nih Kak Ajeng ini ya SDS ya. Kayaknya bakal lebih tepat nih Kak Ajeng nanti nambahin ya. Saya kalau misalnya disuruh bikin cover majalah atau poster gitu kan ya, yang pasti kan yang ditanya duluan pengen temanya apa kan kayak gitu kan. Ya makanya misalnya lagi yang terdekat nih mau puasa, bikin poster soal puasa kan kayak gitu kan ya. Ide terus apa gitu kan, kita mau bikin apa sih gitu kan. Pasti kan pertama kita ngeliatin yang namanya stok-stok web foto kayak gitu kan, ngeliatin masjid, ngeliatin kurma kayak apa segala macam gitu kan ya. Nah jadi bagaimana cara munculnya idenya, kalau saya sih lebih banyak mengamati aja sih, lebih banyak mengamati terus kepikiran oh iya ngerti konsep yang diminta atau seperti apa. Karena kan kalau content creator tuh kan ini ya, siapapun ya content creator tuh siapapun itu, nggak cuma saya. Content creator kan entah diminta atau memang punya ide sendiri, dia kan yang punya konsepnya mau nuansa hijau, berarti ngamatin kata kunci yang dicari kan green color misalnya apa kan gitu. Jadi kalau yang paling utama itu kalau ditanya gimana munculkan ide, yaitu tadi banyak mengamati, terus nggak cuma diamati kemudian dicoba kan kayak gitu ya. Kak Ajeng juga pasti nyoba nih kan, ketika udah dapet nih terus nyoba nih, paling nggak disamain dulu ya nggak sih, dimiripin dulu nih sama desain aslinya nih. Kalau udah mirip barulah dimodifkan. Kalau saya sih kayak gitu, kalau saya pakai Corel sama Photoshop tuh yang saya cobain dulu tuh ketika udah dapet nih referensi, saya coba oh iya misalnya di referensi gambarnya airnya ada daunnya, nah daunnya saya hilangin kayak gitu modifikasinya. Terus kalau misalnya di referensi ke kanan saya modif jadi ke kiri gitu loh, misalnya di flip kayak gitu kan, nah itu modifikasi. Kalau saya sih kayak gitu prosesnya. Terus di review lagi, kalau misalnya udah sesuai dengan tujuan ya kita pakai, kalau misalnya enggak ya kita revisi gitu. Kak Ajeng mungkin mau nambahin ya, karena sebagai SDS lebih lebih sering mengamati nggak sih? Sama Kak, sama ya. Siap, memunculkan ide ya banyak mengamati ya. Oke. Ada lagi nggak sih? Apa lagi nih? Ini ngobrol shop gitu doang udah hampir sejam juga ya Kak ya? Luar biasa. Iya. Aku nggak bisa lihat komen. Oh gitu, sorry. Aku pakai, iya sih, kakak lagi pakai apa sih? Langsung di HP-nya gitu ya? Iya, langsung di HP. Oke. Kalau ini lagi pada ini sih, bertanya-tanya sekedar bersapa, saling sapa sih. Mungkin Kak Ajeng punya pertanyaan? Atau ada yang pengen didiskusikan? Ini random banget Kak, nggak apa-apa ya tanyanya. Coba saya dengar dulu nih. Oh, masih sama nih tentang konten kreator. Apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar, jadi konten kreator. Jadi konten kreator tuh tantangan terbesarnya gitu ya. Kalau buat saya pribadi sih males tuh. Misalnya gini, kalau misalnya konten kreator terus tertarget gitu, kita udah nentuin target, terus targetnya harus selesai let's say 3 hari atau seminggu gitu kan ya, 3 hari. Saya baru ngerjain tuh di hari keduanya tuh. Hari ke-1-nya belum ngapa-ngapain tuh kayak gitu. Jadi saya lebih tertantang untuk ngerjain. Nah, ada power of pepet karena idenya muncul di situ gitu. Tapi sebenarnya nggak baik sih. Nggak baik kenapa? Karena kita jadi kayak rata-rata gitu Kak. Rata-rata gitu ya, bener ya, diakui ya. Nah makanya tantangan terbesarnya mengalahkan diri sendiri, yaitu rasa malas.
Caranya gimana ya? Caranya banyak-banyak berlatih lah. Dan manajemen waktu. Nah, itu dia penting tuh. Nih yang komen Itu jam 9. iya di Gimana, jam 9. Kak? Wah, Tahu terserah. Gak bisa lihat komen. Oh ya, monggo. Di sini sih Gak lagi ada pada yang tanya ya, Kak. udah nggak ada yang nanya lagi sih. Kak Dimas, saran dari Kak Rizal. Saran plus kata-kata mutiara emas berlian. Waduh, udah kayak ini ya. Zaman SD. Mafaf, mifaf gitu-gitu ya. Bisa dijawab, Kak? Bisa. Oh gitu. Kak, apa ya kalau ditanya saran dan kata-kata, waduh. Kalau sekarang ini sih saya udah punya satu motivasi gitu ya. Sabda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Khairunas anfa'uhum linas. Insya Allah sih itu yang saya pegang sekarang. Jadi dimanapun, kapanpun, khairunas anfa'uhum linas kan Rasulullah bilangnya gitu. Artinya kan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Insya Allah sih itu yang saya pegang sekarang gitu kan. Artinya apapun kerjaan kita, apapun yang kita kerjakan gitu kan ya, yang paling penting adalah menjadi manfaat buat orang lain. Asik nggak ada Kak Rizal nih? Karena itu beneran gitu, bukan ngada-ngada gitu. Ini kita lanjut apa udahan, Kak? Terserah Kak Ajeng, kalau misalnya Kak Ajeng masih punya pertanyaan lanjut. Kalau enggak ya monggo. Ngomong-ngomong Kak Ajeng tuh KIP 1 udah masuk ya? Aku kebetulan panlok aja, Kak. Panlok KI 1, 2, 3 aku ikut. Oke, dari awal ya? Siap. Iya, cuman balik layar. Siap, keren. Jarang-jarang loh saya ketemu balik layarnya nih kan. Waktu dulu di KI 1 ya? Udah ketemu belum ya? Kayaknya belum ya Kak ya? Atau saya nggak hafal Ya, gitu? aku lihat lah kakak sangat gitu ya? terlihat. Sangat terlihat kan besar gitu. Dulu sama Kak Ade Retno sih jelas ya. Terus Kak Nurul ya? Kak Nurul. Ya. Kak Tias yang karena ini ya, koordinator. Iya ya. Itu kan jadi recall memori nih. Pada kenal ini kan ayah Hadi kan ya? Titip salam tuh ke ayah buat kita tuh, titip salam. Ini aku sampaikan sama teman-teman. Siap, next time coba mungkin nih ya buat kakak-kakak panlok KIP nih undang ayah ya. Seru kayaknya nih bareng sama cucu-cucunya. Yang pilot itu ya Kak ini apa namanya? Dia itu apa sih bahasanya apa, cuman dia yang ngatur ini kan parkirnya pesawat, bahasanya apa itu yang ya betul. Ini ada teman saya nih, Mas Denny, IT Denny. Nah ini salah satu programmer yang ada di kantor. Next pakai Zoom Kak. Aku nggak bisa lihat. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Mas Denny ini teman di kantor saya nih, baru kenal juga. Karena baru masuk gitu ya. Gitu Kak Denny ya. Ya udah. Next pakai Zoom. Iya, nggak apa-apa. Kan nanti bisa ditonton lagi di IG-nya KIP. Oh iya. Kelas Inspirasi Pemalang ya. Di save ya kan, jangan lupa. Katanya Kak Rizal tadi kayak gitu. Tapi tenang, saya juga izin nih kakak-kakak panlok Kelas Inspirasi Pemalang, saya ngerekam. Mungkin nanti saya jadiin konten di YouTube. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Siap. Kayaknya udahan kali ya Kak. Udahan, monggo, nggak apa-apa. Insya Allah. Mau panjang ada lebarnya kata-kata tadi apa udah nih? ya. Kata-kata motivasi tadi mungkin, udah dari Kak. Ya mungkin gini sih Kak, izin nyampein aja gitu ya. Nanti mau tonton sekarang atau nanti nggak apa-apa. Artinya dalam mencikapi si fenomena peretasan ini, yang paling penting adalah siapapun sih sebenarnya, nggak cuma orang IT doang gitu ya. Semuanya gitu loh, semua pengguna media sosial. Bahasa smartphone digunakan oleh smart user itu kayaknya memang udah sebuah keniscayaan. Artinya kita make
platform sosial media, messenger segala macam, itu tuh nggak cuman kita pakai doang gitu loh, tapi kita paling nggak ngerti fungsi dan fiturnya, terutama fitur security-nya. Kayak misalnya gini, saya sedikit aja nih, sedikit tambahan ya. Ya. Fitur security-nya tuh, kita tadi saya sudah singgung di awal, kita menggunakan platform media sosial tertentu, apapun itu sama dengan kita memberikan data diri kita ke mereka. Mereka tuh si pemiliknya perorangan atau secara lembaganya. Artinya data kita, profil diri kita, segala macam itu ada di mereka gitu. Termasuk Google ini sedang mendengarkan percakapan kita nih yang dicatat sama mereka gitu ya, dicatat sama Google untuk digunakan untuk tujuan tertentu yang Google menjamin penggunaannya istilah kembali ke kita masing-masing. Artinya kan nanti muncul pertanyaan nih, Google ngapain sih nyimpen suara kita gitu kan? Google ngapain sih nyimpen percakapan kita segala macam? Maksud saya itu yang perlu kita kulik nih kayak gitu kan ya, untuk dijadikan sebuah machine learning, apa itu AI itu kan ya, apa itu artificial intelligence dan lain-lain. Jadi kita harus rajin membuka wawasan. Saya ngomongnya gini kenapa? Karena nggak cuman orang IT doang yang mengerti ini, karena orang IT ya udah gitu, emang ini makan sehari-harinya. Tapi lebih ke kita nih, saya kan terutama orang awam nih, bukan orang IT banget kan kayak gitu kan ya. Tapi saya berusaha untuk tahu nih kenapa Google melakukan ini, fitur security untuk apa sih segala macam. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat kita tuh sebenarnya aman bermedia sosial, social messaging dan lain-lain. Kayak gitu sih Kak. Jadi kita harus aware sekarang nih. Kayak gitu. Oke. Udahan nih Kak. Udahan, monggo saya ngikutin Kak Ajeng sebagai moderator. Udahan ya, thank you ya. Oke. Semua yang sudah nonton. Terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih buat Kak Doni yang sudah sharing-sharing sama kita dan teman-teman yang udah tetap bertahan sampai akhir. Siap. Dan akhir kata dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Kak Ajeng dan teman-teman. Ya.